Halo rekan-rekan Wijaya Training, kembali kita di tutorial tentang Project Management based on PMBOK, Project Management Body of Knowledge dari PMI, Project Management Institute. Kali ini kita akan membahas tentang fase inisiasi proyek. Seperti biasa, sebelum pelatihan kita mulai, kami minta rekan-rekan untuk subscribe, like dan share agar tutorial kami bermanfaat dan channel kami pun juga semakin berkembang. Kami pun juga semakin semangat memberikan edukasi-edukasi tentang ilmu-ilmu teknik sipil dan manajemen konstruksi. Agenda dalam pelatihan kita kali ini antara lain yang pertama adalah pendahuluan tentang inisiasi proyek, kemudian tujuan tahapan inisiasi proyek, dan yang ketiga adalah knowledge area yang harus dimiliki oleh manajer di tahap inisiasi proyek. Knowledge area yang harus dimiliki oleh seorang project manager di tahap inisiasi proyek ada dua hal. Yang pertama adalah project integration management, dan yang kedua adalah terkait dengan stakeholder management. Detailnya akan kita bahas dalam tutorial ini. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Tahap inisiasi, tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek disepakati untuk dikerjakan. Dalam tahapan ini, dibuat dokumen definisi proyek yang akan dijadikan sebagai bahan pegangan dan acuan dalam perencanaan proyek itu sendiri. Inisiasi proyek mengawali sebuah proyek, dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek. Dari definisi proyek inilah, maka akan kelihatan gambaran secara global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Gambaran global inilah yang kemudian biasanya berisi ruang lingkup proyek, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi-informasi umum lainnya yang perlu diketahui dalam suatu proyek. Selanjutnya akan kita pelajari tentang tujuan tahapan inisiasi proyek. Tujuan tahapan inisiasi proyek antara lain, yang pertama menentukan batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya untuk proyek. Yang kedua, menentukan tujuan proyek secara lebih rinci. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan atau critical success factor untuk pelaksanaan proyek nantinya. Yang keempat, melakukan identifikasi sponsor dari proyek itu sendiri. Kelima, memilih seorang project manager. Yang keenam, melakukan review proses dan ekspektasi dari pengelolaan proyek dengan seorang project manager yang sudah ditentukan. Dan tujuan terakhir adalah menentukan apakah proyek dapat dibagi menjadi 2 atau lebih proyek-proyek kecil. Jadi ada pemekaran proyek atau tidak. Selanjutnya kita akan bicara tentang knowledge area untuk seorang project manager di tahapan inisiasi proyek. Ada 2 knowledge area dari 10 knowledge area yang dibutuhkan di inisiasi proyek. Di sini dijabarkan hanya 2 knowledge area saja yang dibutuhkan, yaitu Project Integration Management dan Stakeholder Management. Di mana dalam Project Integration Management, di sini nanti lebih fokus pada develop project charter. Kemudian untuk stakeholder management, di sini akan diidentifikasi
terkait dengan stakeholder yang terlibat dalam proyek. Kita akan bahas secara rinci selanjutnya. Sekarang kita akan bahas pertama untuk knowledge area di bagian integration management. Di sini kita akan lebih perdalam tentang develop project charter. Apa itu project charter? Project charter adalah dokumen yang berisi eksistensi formal dari proyek yang akan dilaksanakan, mencakup sasaran yang akan dicapai, dan penjabaran organisasi project management atau stakeholders yang akan terlibat dalam proyek. Project Charter menyatakan secara resmi bahwa suatu proyek atau fase proyek telah dimulai. Setiap stakeholder yang berpengaruh dan masuk dalam project management team wajib menandatangani Project Charter sebagai bagian komitmen mereka dalam tercapainya kesuksesan proyek ini. Terkait dengan Project Charter Activity, kita bisa jabarkan menjadi 3 bagan. Ada input, kemudian tools and techniques, serta outputnya. Untuk input, berisi tentang project statement of work, kemudian business case, agreements, enterprise environmental factors, dan organization process asset. Hal-hal inilah yang akan menjadi dasar atau pertimbangan kita untuk membentuk sebuah project charter, di mana project charter itu adalah outputnya. Sedangkan untuk membuat project charter, ada beberapa tools yang bisa kita pakai, antara lain expert judgment dan facilitation technique. Dua tools yang digunakan ini tidak harus keduanya dipakai, tetapi menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Jika tim kita expert, maka expert judgment sudah cukup untuk kita bisa membuat project charter. Kita bahas beberapa input yang ada dalam pembentukan project charter. Yang pertama, enterprise environmental factors. Faktor lingkungan perusahaan yang dapat mempengaruhi pembuatan project charter, namun tidak terbatas pada standar pemerintah, standar perindustrian, regulasi, struktur dan kultur organisasi serta kondisi pasar yang ada. Inputan yang selanjutnya adalah terkait dengan organizational process asset. Di sini berisi tentang faktor proses aset organisasi yang dapat mempengaruhi pembuatan project charter, namun tidak terbatas pada standar proses organisasi, contoh dan beberapa historical informasi yang ada dalam organisasi. Input yang selanjutnya adalah terkait Project Statement of Work atau biasa kita kenal dengan SOW, yaitu deskripsi naratif tentang suatu produk, layanan, atau hasil pada suatu proyek yang akan kita kerjakan. Input yang selanjutnya adalah business case, di mana business case ini adalah sebuah dokumen yang berisi informasi yang diperlukan dari sudut pandang bisnis untuk memutuskan apakah proyek tersebut layak untuk diinvestasi atau tidak. Kemudian input yang terakhir adalah agreements, atau sebuah perjanjian yang biasa digunakan untuk mendefinisikan tujuan awal dari proyek. Perjanjian tersebut bisa berupa kontrak, MOU, SLA, surat perjanjian baik verbal, email, atau perjanjian tertulis lainnya. Selanjutnya kita bicara tentang tools and technique dalam pembuatan project charter. Expert judgment adalah penilaian para ahli, terkadang digunakan untuk menilai input yang digunakan saat membuat project charter. Jadi di sini mendasarkan pada para ahli yang punya pengalaman untuk bisa memutuskan secara langsung. Kemudian yang kedua, tekniknya adalah facilitation technique. Teknik fasilitasi memiliki aplikasi yang luas dalam proses manajemen proyek dan memandu pembuatan dari project charter.
Dalam facilitation teknik ini, beberapa hal yang sering dipakai antara lain bertukar pikiran untuk memecahkan masalah atau lewat pertemuan-pertemuan manajerial untuk membahas lebih dalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan proyek. Kemudian outputnya dalam tahap ini adalah pembuatan project charter. Dari seluruh rangkaian tersebut didapatlah sebuah project charter yang berisi dokumen terkait dengan kebutuhan bisnis, asumsi, kendala, pemahaman akan keinginan klien, dan persyaratan tingkat tingginya ekspektasi mereka yang dimaksud untuk mencapai sasaran proyek. Informasi yang harus dikandung dalam project charter antara lain nama proyek, masa berlakunya proyek, nama project manager, ringkasan jadwal proyek, dan ringkasan budget dari proyek yang dibutuhkan. Berikut ini adalah contoh project charter yang formatnya mungkin bisa Anda pakai. Knowledge area yang selanjutnya adalah stakeholder management, di mana dalam tahapan inisiasi proyek ini yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi stakeholder yang akan berhubungan dengan proyek kita. Di sini dijelaskan dalam bagian ada input, kemudian tools and techniques, serta output yang harus kita capai pada tahapan identifikasi stakeholder ini. Input pada fase identifikasi stakeholder ini antara lain yang pertama adalah project charter yang tadi kita bahas, kemudian ada procurement document, pengadaan berdasarkan pada kontrak yang telah ditentukan. Para pihak dalam kontrak tersebut merupakan stakeholder utama dari proyek ini. Kemudian ada enterprise environmental factor. Nah, di sini ada budaya organisasi dan struktur, kemudian juga ada standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang nantinya harus kita ikuti. Dan yang selanjutnya adalah organizational process asset, di mana di sini nanti akan kelihatan beberapa aset proses organisasi yang akan mempengaruhi proses dari identifikasi stakeholder yang berhubungan dengan proyek yang akan dilakukan. Input selanjutnya adalah stakeholder analysis, di mana di sini adalah teknik sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk menentukan kepentingan siapa yang harus diperhitungkan dalam proyek. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan analisa stakeholder. Yang pertama adalah identifikasi semua stakeholder dan informasi terkait peran departemen dan kepentingannya. Kemudian yang kedua, analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing stakeholder yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk mengembangkan strategi. Kemudian yang ketiga, menilai bagaimana stakeholder utama bereaksi atau merespon pada berbagai situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi mereka dalam meningkatkan dukungan dan antisipasi terhadap dampak negatif yang akan muncul dalam proyek. Kemudian terkait dengan tools and teknik yang bisa kita gunakan ada 3. Yang pertama expert judgment, kemudian lewat meeting, kemudian yang ketiga ada stakeholder analysis. Beberapa tools ini bisa kita pakai untuk mampu mengidentifikasi stakeholder yang akan berpengaruh di proyek kita. Kemudian yang terakhir outputnya adalah stakeholder register, di mana dalam stakeholder register ini berisi tentang identifikasi informasi, kemudian informasi assessment, kemudian pengalaman hidup yang paling menarik, dan yang terakhir adalah terkait dengan klasifikasi stakeholder. Jadi dari sini kita bisa melihat
bagaimana kita bisa menangani stakeholder-stakeholder yang berpengaruh di proyek kita. Demikian tutorial dari kami tentang tahapan inisiasi proyek berdasarkan Project Management Body of Knowledge yang dikeluarkan dari PMA USA. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share.